Kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis. Tatkala Allah telah menciptakan bumi, langit, surga, hingga iblis dan para malaikatnya, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk yang paling sempurna di alam raya. Makhluk yang dibekali akal untuk berpikir, badan untuk bergerak, dan nafsu untuk memilih. Makhluk itulah yang bernama manusia. Maka Allah pun ciptakan manusia pertama yang juga menjadi nabi dan utusannya yang bernama Nabi Adam. Allah pun kumpulkan para malaikatnya dan berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia yang akan menjalankan dan mengurus kehidupan di bumi." Para malaikat pun bertanya untuk mencari tahu, "Wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan manusia di bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah di dalamnya, sedangkan kami terus bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Kemudian Allah pun ciptakan manusia pertama dan diberi nama Adam. Berbeda dengan iblis dan malaikat, manusia diciptakan Allah dari tanah liat. Kemudian Allah mengajarkan kepadanya semua nama-nama sehingga Nabi Adam menjadi lebih tahu dan mengerti dari makhluk lainnya. Tatkala Nabi Adam telah menjadi makhluk yang sempurna, Allah kembali mengumpulkan para jin dan malaikat dan memerintahkan mereka untuk menghormati Nabi Adam dengan cara bersujud kepadanya. Allah berfirman kepada para jin dan malaikat, "Hormatilah Adam dengan bersujud kepadanya." Seketika malaikat pun bersujud sebagai tanda hormat untuk Nabi Adam. Namun berbeda dengan iblis, mereka enggan mendengar perintah Allah dan menolak untuk menghormati Nabi Adam karena sikap sombong mereka dan merasa bahwa iblis lebih mulia daripada manusia. Allah berfirman, "Apa yang membuat kalian enggan mematuhi perintahku untuk menghormati Adam dengan bersujud kepadanya?" Lantas iblis menjawab, "Wahai Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah yang hina." Iblis juga berkata, "Aku tidaklah diciptakan untuk sujud hormat kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah yang sangat hina." Dari sinilah Allah menjadi murka dan marah terhadap iblis karena durhaka dan sifat sombongnya yang enggan mematuhi perintah Allah. Allah pun mengusir iblis dari surga dan dikeluarkanlah iblis dari surga dengan janji bahwa mereka selamanya akan terlaknat. Allah berfirman, "Keluarlah kau, wahai iblis, sesungguhnya kalian adalah makhluk terkutuk dan sesungguhnya kalian akan terlaknat sampai tibanya hari pembalasanku." Mendengar murka Allah yang demikian mencekam, iblis pun menjadi takut. Mereka mencoba dan berusaha untuk meminta negosiasi kepada Tuhannya. Iblis berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan hidup sampai hari kebangkitan." Lalu Allah menjawab, "Baiklah, sesungguhnya kalian akan hidup sampai waktu yang ditentukan." Iblis pun kembali membuat permintaan dengan berkata, "Demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan kami, izinkan kami untuk menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam lembah dosa, kecuali mereka hamba-Mu yang benar-benar tulus dalam menyembah-Mu." Allah berfirman, "Sungguh, aku akan mengisi bara api neraka jahanam dan memasukkan wahai iblis beserta umat manusia yang mengikutimu ke dalamnya." Dengan demikian, iblis pun Allah keluarkan dari surga. Allah turunkan derajatnya. Allah hinakan dia karena congkak, sombong, dan durhaka kepada Allah Tuhannya. Dan Allah perintahkan Nabi Adam untuk tetap tinggal di dalam surga dengan segala kenikmatannya. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan dan durhaka merupakan sifat iblis, sifat yang dibenci Allah yang membuat hina orang yang memilikinya.
Siapapun orangnya yang sombong dan durhaka, sesungguhnya dia telah masuk ke dalam jurang iblis dan akan mengisi neraka yang pedih bersamanya. Tatkala iblis dikeluarkan dari surga karena dosa yang diperbuat, tinggallah Nabi Adam di dalam surga dengan segala kenikmatannya. Surga merupakan tempat yang sangat indah, yang Allah sediakan di dalamnya berbagai macam kebahagiaan, mulai dari makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, pakaian yang nyaman, hingga pemandangan-pemandangan yang sangat menenangkan. Nabi Adam merasa sangat bahagia atas karunia yang didapatkannya, dan kebahagiaan itu bertambah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia kedua yang bernama Hawa. Sayyidah Hawa merupakan istri Nabi Adam yang selalu menemaninya dan menyempurnakan kebahagiaannya, sehingga mereka berdua pun hidup penuh bahagia di dalam surga. Walaupun Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mendapatkan izin untuk menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, perlu diketahui Allah juga memberikan satu larangan yang tidak boleh mereka berdua lakukan di dalam surga. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah apapun yang kalian inginkan, kecuali buah pohon huldi. Janganlah kamu dekati pohon itu, atau kamu akan terjerumus ke dalam lembah dosa." Dalam kesempatan lain, Allah kembali mengingatkan Nabi Adam dan istrinya akan bahaya godaan syaitan. Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai iblis berhasil menjerumuskanmu ke dalam dosa dan mengeluarkanmu dari surga. Karena ketika kamu keluar dari surga, kamu akan merasakan kesengsaraan. Sesungguhnya kamu di dalam surga tidak akan pernah kelaparan, tidak pula telanjang. Kamu tidak akan merasa haus, tidak pula kepanasan." Mengetahui larangan tersebut, iblis pun tidak tinggal diam. Dia pun menepati janjinya untuk menggoda seluruh umat manusia dan menjerumuskannya ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Dari sini, mulailah iblis yang terkutuk itu mengawasi pergerakan Nabi Adam. Iblis menunggu Nabi Adam lengah untuk dia tawarkan godaan-godaan palsu. Maka tatkala Nabi Adam dan istrinya berada di suatu tempat yang indah di surga, datanglah iblis menghampirinya seraya berkata, "Wahai Adam, maukah kau aku tunjukkan sebuah pohon keabadian dan kekuasaan yang tak akan pernah sirna?" Terjadilah perbincangan antara iblis dan Nabi Adam, hingga akhirnya iblis berkata, "Ketahuilah Adam, sesungguhnya Tuhanmu melarangmu dari pohon ini, tak lain agar kamu tidak menjadi baik seperti malaikat, atau kamu akan hidup kekal abadi di dalam surga. Janganlah khawatir, aku hanyalah memberi nasihat kepada kalian berdua." Pada akhirnya, iblis pun berhasil mengelabui Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, dan iblis tunjukkan kepada mereka berdua tempat di mana pohon keabadian itu berada. Maka tatkala Nabi Adam dan istrinya memakan buah keabadian tersebut, seketika tersingkaplah busana indah mereka berdua. Mereka menjadi sangat malu dan segera bergegas mencari dedaunan yang dapat menutupi aurat mereka yang terbuka. Allah pun lantas menegur mereka berdua seraya berfirman, "Bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini? Dan bukankah sudah aku katakan kepada kalian berdua bahwa setan adalah musuh kalian yang nyata?" Nabi Adam dan istrinya pun bersedih dan menyesali perbuatannya. Mereka mengakui kesalahannya dan mereka pun bertaubat kepada Allah yang Maha Kuasa. "Ya Allah, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Seandainya Engkau tidak memberikan ampunan atas dosa kami dan Engkau tidak mengasihani kami, maka kami benar-benar akan menjadi orang yang sangat merugi." Namun
Namun nasi sudah menjadi bubur. Walaupun Allah mengampuni dosa mereka, konsekuensi dosa tetaplah ada. Allah pun memberikan hukuman untuk turun ke bumi dan berkata kepada Nabi Adam, Sayyidah Hawa, dan juga iblis, turunlah kalian semua, dan sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Dan turunlah mereka ke bumi, meninggalkan segala kenikmatan surga. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa sekecil apapun dosa yang kita perbuat, pasti akan ada hisab dan konsekuensinya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, dan sebesar apapun dosa milik kita, ketahuilah rahmat ampunan Allah jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Adam dan Sayyidah Hawa terkena tipu daya iblis dan memakan buah yang dilarang untuk dimakan, seketika tersingkaplah busana indah mereka berdua. Oh, tidak! Nabi Adam dan istrinya pun merasa sangat sedih karena telah melanggar larangan Tuhannya. Mereka menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Tatkala Nabi Adam sadar akan kehilafannya dan mengakui dosa yang ia perbuat, Nabi Adam berusaha keras untuk meminta ampun kepada Tuhannya seraya berkata, Wahai Tuhanku, demi kemuliaan Nabi Muhammad, aku meminta kepadamu, ampunilah dosaku, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagaimana kau bisa tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan engkau meniupkan ruh kepadaku, aku angkat kepalaku ke atas, lalu aku melihat pada pilar-pilar ars. Tertulis di sana, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari sini aku pun tahu bahwa engkau tidak akan menambahkan nama seseorang di belakang namamu, kecuali orang tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai. Allah berfirman, benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan karena kau meminta kepadaku dengan perantara kemuliaannya, aku berikan ampunan kepadamu. Sungguh, kalau bukan karena Muhammad, tidaklah aku menciptakanmu. Allah pun mengampuni Nabi Adam dan juga Sayyidah Hawa. Kemudian mengajarkan kepada mereka seuntai doa untuk mereka panjatkan kepada Tuhannya yang kuasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Seandainya Engkau tidak memberikan ampunan atas dosa kami dan Engkau tidak mengasihani kami, maka kami benar-benar akan menjadi orang yang sangat merugi. Namun, sudah menjadi takdir. Walaupun Allah memberikan ampunan atas dosa mereka, namun dosa tetaplah dosa. Allah pun memberikan hukuman kepada mereka berdua untuk turun ke bumi dan berfirman, turunlah kalian semua, dan sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Allah perintahkan dua malaikat untuk mengantar Nabi Adam beserta istrinya untuk keluar meninggalkan surga. Kemudian malaikat Jibril pun mengambil mahkota yang ada pada kepalanya. Tepat pada hari Jumat, dengan berbekal beberapa buah dari surga dan busana dari dedaunan pohon di dalamnya, diturunkanlah Nabi Adam dari surga ke suatu daerah di India. Sedangkan Sayyidah Hawa turun terpisah jauh darinya di kota Jeddah. Dan mulailah mereka berdua menjalani kehidupan dunia, kehidupan di muka bumi kita, dengan bercocok tanam, membuat busana dari bulu domba, dan juga beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah yang datang kepadanya.
Dari sini kita dapat mengambil pelajaran besar bahwa salah satu cara yang paling cepat agar doa-doa kita dikabulkan Allah yang Maha Kuasa, yaitu dengan menggunakan perantara atau wasilah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, mulailah doamu dengan bersolawat dan tutuplah doamu juga dengan bersolawat. Percayalah, Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang senantiasa berusaha. Allah perintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat persatuan. Dan tanpa disangka-sangka, di sanalah Nabi Adam bertemu dengan istri tercintanya, Sayyidah Hawa, di sebuah tempat yang bernama Arafah. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa pun kembali saling mengenang dan mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya Allah karuniakan kepada mereka berdua, yakni karunia 4 buah hati. Qabil dan saudari kembarnya Iklimah, dan adiknya Habil dan saudari kembarnya Lubuda. Diriwayatkan bahwa Qabil, putra pertama Nabi Adam, merupakan anak yang suka bercocok tanam. Sedangkan Habil adiknya, dia lebih memilih menggembala hewan-hewan ternak untuk diambil manfaat-manfaatnya. Melihat potensi putranya yang berbeda, Nabi Adam pun membagi pekerjaan rumah yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing dan membawa hasilnya untuk dikonsumsi bersama istri dan putri-putrinya. Hari demi hari dijalani, Qabil dan Habil pun mulai tumbuh dewasa. Hingga tibalah waktunya untuk mereka berdua menikah. Nabi Adam pun mengumpulkan 4 buah hatinya untuk dinikahkan satu sama lain. Namun, meskipun dalam syariat ajaran Nabi Adam dibolehkan menikah dengan saudari kandungnya, akan tetapi mereka dilarang untuk menikahi saudari kembarnya. Dengan demikian, ditetapkanlah bahwa Qabil akan menikahi Lubuda yang merupakan saudari kembar Habil. Sedangkan Habil akan menikahi Iklimah, yakni saudari kembar Qabil. Yang mana Iklimah lebih cantik daripada Lubuda. Mendengar permintaan itu, Habil yang merupakan anak yang penurut menerima permintaan ayahnya dengan senang hati. Sedangkan Qabil, dia tidak terima dan marah atas keputusan ayahnya. Qabil berkata, "Iklimah, dia itu saudari kembarku. Aku lebih berhak menikahinya." Nabi Adam menjawab, "Iklimah adalah saudari kembaranmu. Kamu tidak bisa menikahinya." Qabil pun masih tetap menolak permintaan ayahnya. "Tidak, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan ini. Ini murni pendapat ayah." Melihat sikap Qabil, Nabi Adam pun berkata, "Kalau memang demikian, maka kalian berdua bawakanlah hadiah kurban. Siapapun yang hadiah kurbannya diterima Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya untuk mencari hadiah kurban terbaik. Maka datanglah Qabil dengan beberapa sayuran dan tanaman yang sudah layu. Dalam hatinya dia berkata, "Aku tidak peduli, maka diterima atau tidak hadiah kurbanku ini. Aku harus menikahi Iklimah." Di sisi lain, Habil datang dengan daging kambing terbaiknya. Di dalam hatinya hanya mengharap ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua pun meletakkan hadiah kurban mereka di atas gunung. Dan tak lama, turunlah cahaya api dari langit, menghampiri kambing Habil sebagai tanda dari Allah bahwa hadiah kurban milik Habilah yang diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun Qabil pun marah besar dan dia mengancam, "Apa-apaan ini? Hadiah kurbanmu diterima, sedangkan punyaku tidak. Akan kubunuh kau agar tidak menikahi saudari kembarku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang bertakwa. Seandainya kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku sama sekali untuk berusaha membunuhmu. Sungguh, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, tidurlah Habil di peternakan miliknya karena kelelahan.
Nabi Adam pun meminta Qabil untuk pergi memanggilnya pulang. Disinilah datang setan menggoda Qabil untuk membunuh Habil. Dan Qabil dengan hati yang penuh kemarahan terbujuk oleh godaan setan dan bergegas menghampiri Habil dengan membawa batu besar. Dan di malam itu pula, Qabil pun melemparkan batunya ke arah wajah Habil hingga melukainya dan membunuhnya. Ya, matilah kau! Tertawalah setan dan berbahagia atas pembunuhan pertama di muka bumi ini. Sedangkan Qabil yang semula membenci Habil mulai menyadari bahwa ini semua merupakan tipu daya setan. Dia pun menyesali dan bersedih atas tingkah bodohnya. Namun Habil sudah tiada. Qabil pun membawa Habil di punggungnya hingga Allah mengutus 2 burung gagak yang saling membunuh tepat di hadapan Qabil untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan jasad saudaraku ini?" Dan dikuburkanlah jasad Habil. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya tipu daya iblis itu sangat berbahaya. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata. Karena iblis, Habil yang tidak berdosa pun harus tewas di tangan Qabil yang seharusnya tidak membunuh saudaranya sendiri. Itu disebabkan oleh setan yang membisikkan Qabil untuk berbuat suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Adam sekalipun. Maka dari itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya dan godaan iblis sehingga kita dapat terjaga dari perbuatan yang jahat.